Dua orang menghadapi kemunduran yang persis sama. Ujian yang gagal, ide yang ditolak, keterampilan baru yang sulit. Salah satunya diam-diam menyerah dan memutuskan bahwa ia memang tidak berbakat. Yang lain merangkulnya dan menjadi lebih baik. Bakat sama. Situasi sama. Satu-satunya perbedaan adalah sebuah keyakinan di dalam kepala mereka. Dan hari ini, kamu akan belajar cara memilih yang benar. Ini berasal dari penelitian puluhan tahun oleh seorang psikolog Stanford bernama Carol Dweck dalam bukunya Mindset. Dalam 10 menit ke depan, kamu akan paham dua pola pikir yang membentuk hampir segala hal yang kamu capai, dan cara beralih dari yang menahanmu ke yang membebaskanmu. Dweck menemukan bahwa orang cenderung memegang salah satu dari dua keyakinan tentang kemampuan mereka sendiri. Yang pertama adalah pola pikir tetap, atau fixed mindset. Ini keyakinan bahwa kecerdasan dan bakatmu sudah terpatok mati. Kamu entah terlahir dengan itu, atau tidak. Kalau kamu punya pola pikir tetap, setiap situasi menjadi ujian. Apakah aku pintar, atau tidak? Apakah aku berbakat, atau tidak? Dan karena kemampuanmu terasa tetap, kamu merasa harus terus-menerus membuktikannya. Yang kedua adalah pola pikir berkembang, atau growth mindset. Ini keyakinan bahwa kemampuanmu bisa dikembangkan melalui usaha, strategi yang baik, dan bantuan orang lain. Kamu tidak terlahir sebagai versi final. Kamu sedang dalam proses. Dengan pola pikir berkembang, tujuannya bukan terlihat pintar. Tujuannya adalah menjadi lebih baik. Ini terdengar sederhana, tapi akibatnya sangat besar. Dweck menemukan bahwa dua keyakinan ini membuat orang berperilaku dengan cara yang sepenuhnya berlawanan, terutama saat keadaan menjadi sulit. Dan justru saat keadaan sulit itulah masa depanmu ditentukan. Perhatikan bagaimana pola pikir tetap berperilaku. Ia menghindari tantangan, karena kegagalan akan membongkar kurangnya bakat. Ia mudah menyerah saat keadaan menjadi sulit. Ia melihat usaha sebagai pertanda buruk, berpikir, kalau aku benar-benar pintar, ini pasti mudah. Ia bersembunyi dari masukan, dan merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Seiring waktu, pola pikir ini membuat orang mentok, jauh di bawah potensi mereka. Sekarang perhatikan pola pikir berkembang. Ia merangkul tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Ia bertahan melewati kemunduran. Ia melihat usaha sebagai jalan menuju penguasaan, bukan tanda kelemahan. Ia belajar dari kritik alih-alih bersembunyi darinya. Dan ia menemukan inspirasi, bukan ancaman, dalam keberhasilan orang lain. Dunia yang sama, respons yang berlawanan. Dan respons-respons itu berbunga menjadi kehidupan yang sangat berbeda. Dan inilah sains yang membuat pola pikir berkembang lebih dari sekadar angan-angan. Otakmu bukan perangkat keras yang tetap. Ia lebih mirip otot. Setiap kali kamu bergumul dengan sesuatu yang sulit, otakmu membentuk koneksi baru dan benar-benar menjadi lebih kuat. Pergumulan itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Pergumulan itu adalah rasa otakmu yang sedang menjadi lebih pintar. Tidak ada yang lebih jelas mengungkap pola pikirmu selain cara kamu menghadapi kegagalan. Dalam pola pikir tetap, kegagalan mendefinisikanmu. Aku gagal berubah menjadi aku seorang pecundang. Dalam pola pikir berkembang, kegagalan hanyalah informasi. Ia memberitahumu apa yang harus dikerjakan berikutnya. Pikirkan Michael Jordan, yang terkenal pernah dicoret dari tim utama SMA-nya. Ia tidak memutuskan bahwa ia kurang berbakat. Ia menjadikannya bahan bakar, dan berlatih lebih keras dari siapapun. Kegagalan bukan akhir kisahnya. Itu justru awalnya. Dweck menawarkan satu kata kecil yang bisa menggeser seluruh pola pikirmu. Saat kamu memergoki dirimu berpikir, aku tidak jago dalam hal ini, cukup tambahkan satu kata di akhir. Belum. Aku tidak jago dalam hal ini, belum. Aku tidak paham ini, belum. Satu kata itu mengubah jalan buntu menjadi sebuah jalan.
Ia memindahkanmu dari menghakimi dirimu, menjadi menumbuhkan dirimu. Bukan sebuah vonis, tapi tahap yang sedang kamu lalui. Kalau kamu punya anak, atau kamu memimpin orang, bagian berikut ini penting. Ini tentang bagaimana kita memuji. Dalam penelitiannya, Dweck memberi anak-anak sebuah teka-teki, lalu memuji mereka dengan salah satu dari dua cara. Sebagian diberitahu bahwa mereka pintar. Sebagian lagi dipuji atas usaha dan strategi mereka. Hasilnya mencolok. Anak-anak yang dipuji karena pintar menjadi takut pada teka-teki yang lebih sulit, karena mereka tidak mau berisiko terlihat kurang pintar. Anak-anak yang dipuji atas usaha justru memilih tantangan yang lebih sulit, dan menjadi lebih baik. Memuji bakat diam-diam membangun pola pikir tetap. Memuji prosesnya membangun pola pikir berkembang. Jadi pujilah usahanya, bukan labelnya. Tapi Dweck memberi peringatan penting. Pola pikir berkembang bukan sekadar menyuruh dirimu berusaha keras, atau tetap positif. Itu yang ia sebut pola pikir berkembang palsu. Pertumbuhan yang nyata bukan hanya usaha. Saat sesuatu tidak berhasil, kamu juga butuh strategi baru, dan kamu perlu meminta bantuan. Usaha tanpa pendekatan yang lebih baik hanyalah memutar roda di tempat. Pertumbuhan berarti usaha, ditambah belajar, ditambah menyesuaikan diri. Ini juga membentuk hubunganmu. Dalam pola pikir tetap, kamu percaya bahwa kalau memang benar-benar tepat, semuanya seharusnya tanpa usaha. Jadi begitu sebuah hubungan butuh kerja keras, kamu menganggapnya rusak, atau bahwa pasanganmu salah untukmu. Dalam pola pikir berkembang, kamu paham bahwa hubungan yang baik itu dibangun, bukan ditemukan. Konflik bukan bukti kegagalan. Itu kesempatan untuk lebih saling memahami. Keyakinan yang sama yang membantumu belajar keterampilan juga membantumu mencintai dan dicintai. Ia bahkan menentukan bagaimana para pemimpin memimpin. Dweck mempelajari banyak perusahaan dan menemukan pola yang jelas. Pemimpin berpola pikir tetap perlu terlihat sebagai orang terpintar di ruangan. Mereka mengelilingi diri dengan orang-orang yang asal setuju, menekan kabar buruk, dan takut pada siapapun yang lebih berbakat dari mereka. Pemimpin berpola pikir berkembang melakukan sebaliknya. Mereka bertanya, menyambut masukan yang sulit, dan merekrut orang-orang yang lebih hebat dari diri mereka. Satu pola pikir melindungi ego. Yang lain membangun sesuatu yang bertahan. Dan inilah kebenaran yang jujur. Tidak ada yang punya pola pikir berkembang yang murni sepanjang waktu. Kita semua punya pemicu. Sebuah kritik yang tajam, saingan yang berbakat, kegagalan besar, dan tiba-tiba kita merosot kembali ke pola pikir tetap, merasa defensif dan kecil. Keterampilannya bukan menjadi sempurna, tapi menyadari kemerosotan itu, dan dengan lembut memilih untuk berkembang lagi. Pola pikirmu bukan sifat yang tetap. Ia adalah latihan harian. Jadi inilah inti dari buku ini. Kamu bukan produk jadi, yang dicap dengan jumlah bakat yang tetap. Kamu selalu dalam proses pembangunan. Pertanyaannya bukan sekadar, apakah aku jago dalam hal ini? Pertanyaan yang sebenarnya adalah, bagaimana aku menjadi lebih jago dalam hal ini? Yakini bahwa kemampuanmu bisa tumbuh, dan kamu mengubah cara kamu menghadapi setiap tantangan seumur hidupmu. Jadi mari kita rangkum. Pola pikir tetap berkata kemampuan itu terpatok, jadi ia menghindari tantangan dan takut gagal. Pola pikir berkembang berkata kemampuan bisa dibangun, jadi ia merangkul tantangan dan belajar dari kegagalan. Tambahkan kata belum. Pujilah usaha, bukan bakat. Dan saat kamu merosot, pilih untuk berkembang lagi. Inilah satu langkah untukmu hari ini. Lain kali saat kamu memergoki dirimu berkata, aku memang tidak jago dalam sesuatu, berhenti, dan tambahkan kata belum. Lalu ajukan satu pertanyaan. Apa satu hal kecil yang bisa kulakukan untuk menjadi lebih baik? Pergeseran tunggal itulah tempat pertumbuhan dimulai. Dan sadari apa yang baru saja terjadi. Kamu menghabiskan 10 menit online,
Dan kamu pergi membawa cara baru untuk memandang setiap tantangan, bukan perasaan hampa. Itulah seluruh tujuan channel ini. Kalau kamu ingin lebih banyak yang seperti itu, subscribe. Buku berikutnya adalah Grit, tentang kenapa passion dan ketekunan sering lebih penting daripada bakat mentah. Sampai jumpa di video berikutnya.